Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Damayanti dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC. Dimulai dari lahirnya VOC. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah guna memperkaya diri dan mencari keuntungan. Banyak sekali negara-negara Eropa yang saling bersaing dalam perdagangan rempah-rempah ini. Bukan hanya antar negara, tetapi antar kelompok dalam suatu negara pun ikut bersaing. Untuk memperkuat posisi perdagangan rempah-rempah ini, negara-negara membuat persekutuan kongsi dagang. Contohnya yang dibuat oleh Inggris, yaitu East India Company atau AIC. Ada juga kongsi dagang yang dibuat oleh Belanda yang bernama VOC. VOC ini singkatan dari Vereniging Oost-Indische Company atau dapat juga disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Adapun tujuan dibuatnya VOC ini adalah untuk menghindari persaingan, memperkuat kedudukan, dan sebagai kekuatan revolusi. VOC ini dibuat pada tanggal 20 Maret 1902 di Amsterdam. VOC dipimpin oleh 17 orang atau disebut juga dengan Dewan 17 atau Hirin 17. Dalam menjalankan tugas, VOC mempunyai hak-hak yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy ini membuat kongsi dagang bagaikan negara di dalam negara. VOC terus berusaha untuk memperluas daerah-daerah jajahan atau daerah-daerah kekuasaannya untuk dimonopoli perdagangannya. Karena Dewan 17 hanya beranggotakan 17 orang, maka tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Jadi pada tahun 1610 dibuatlah jabatan baru, yaitu Gubernur Jenderal yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negara jajahan VOC. Dan juga dibuat Dewan Hindia yang bertugas untuk memberi nasihat dan mengawasi Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang pertama yaitu Peter Booth yang menjabat dari tahun 1602 sampai 1614. Peter Booth pertama kali membuat pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Peter Booth juga berhasil memasuki wilayah Jayakarta pada tahun tersebut. Lalu pada tahun berikutnya, Peter Booth membuat perjanjian dengan penguasa Jayakarta untuk membeli sebidang tanah yang berukuran 50 kali 50 fathom yang ada di sebelah timur Muara Ciliwung. Selanjutnya dilanjutkan dengan keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1914, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yaitu Gired Rhein. Baru berjalan 1 tahun, sudah digantikan lagi dengan Gubernur Jenderal yang baru, yaitu Laurens Rijl. Pada awalnya, Belanda atau VOC ini menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Tapi, lama-kelamaan, VOC mulai menampakkan sikap congkak dan sombongnya. VOC juga sering sekali melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan terhadap kaum pribumi. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Oleh karena itu, tidak jarang yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda atau VOC ini. Sebagai contoh, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu oleh Inggris berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Laurens Rijl digantikan dengan Gubernur Jenderal yang baru, yaitu Jan Pieterszoon Koen yang dikenal dengan jenderal yang pemberani, kejam, serta ambius. Ia juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia.
Pada tanggal 30 Mei 1619, JP-Kon dapat membumi hanguskan Jayakarta dan diganti namanya menjadi Batavia. Cara-cara seperti monopoli, intervensi, dan politik adu domba menjadi kebiasaan VOC untuk memonopoli atau melestarikan penjajahan di Indonesia. Setelah berhasil membangun Batavia dengan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, JP-Kon kembali ke negara asalnya dan digantikan oleh gubernur jenderal yang baru yaitu Peter de Carpentine. Tetapi pemimpin Belanda atau pemimpin VOC di Belanda menyuruhnya kembali lagi dan menjabat untuk kedua kalinya pada tahun 1627. Kembalinya dia dari Belanda, dia semakin kejam dan semakin congkak terhadap kekuasaan di Nusantara ini. Dan akhirnya Batavia dijadikan markas besar oleh VOC karena Batavia merupakan wilayah yang sangat strategis dan juga merupakan penghubung jalur perdagangan internasional. Semakin lama, VOC semakin bernafsu dan menunjukkan keserakahannya untuk menguasai wilayah Nusantara ini. Tindakan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Tidak hanya di Jayakarta, VOC memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Sumatera, Aceh, Makassar, dan Kalimantan. VOC juga memperluas daerah jajahannya sampai ke Irian, Papua. Orang Belanda yang pertama kali datang ke Irian atau Papua ini adalah William James. Monopoli dan penguasaan di daerah Nusantara ini bukan hanya dilakukan oleh Belanda saja, tetapi dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. VOC tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang yang berusaha mencari keuntungan saja, tetapi mereka juga ingin menanamkan kekuasaan di Nusantara ini. Melalui cara-cara monopoli perdagangan, politik pecah belah, serta tipu muslihat yang disertai peperangan dan kekerasan, semakin memperluas daerah kekuasaan dan memperkokoh kemaharajaan VOC. Dan yang terakhir yaitu VOC Gulung Tikar. Pada abad ke-17 sampai ke-18, VOC mengalami puncak kejayaannya. Penguasaan dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan, mulai dari penggantian penjabat, pengalihan kekuasaan, penjabat VOC yang sudah mulai gila hormat, dan anggota-anggota VOC yang berkorupsi. Dengan itu, VOC dinyatakan bangkrut. Dalam kebangkrutannya itu, VOC tidak dapat berbuat banyak dan pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kalimat yang kurang benar dalam pengucapan saya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.